Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Marcelus Jerigo Hardika Putra, NIM 122190090 dari kelas A, Perencanaan Lingkungan Kerja. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis saya terhadap kondisi termal dan kebisingan di UMKM Aloka Potri. Ya, baik, mungkin kurang lebih UMKM kalau Kapotri adalah UMKM yang menghasilkan pelayanan jasa berupa semacam kerajinan tangan, alat pangan seperti yang dapat dilihat pada gambar di slide ini. Mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai UMKM kalau Kapotri ini, mungkin saya akan menyinggung terlebih dahulu pengertian lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas diemban kepada karyawan. Jadi mungkin apapun yang berada di sekitar karyawan, selama itu dapat mempengaruhi karyawan tersebut, itu masuk dalam ranah lingkungan kerja. Ya, mungkin selanjutnya. Baik, untuk lanjutan yang tadi, saya akan menjelaskan kembali UMKM kalau Kawatri itu merupakan usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang pelayanan jasa pembuatan kerajinan tangan atau handmade dari tanah liat yang dibentuk menyerupai peralatan pangan seperti piring, gelas, dan sebagainya. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya saya akan jelaskan. Baik, mungkin di sini ada dijelaskan mengenai alat dan bahan pembuatan kerajinan. Di sini ada meja putar pada saat saya berkunjung ke tempat UMKM. Di sini ada tungku pembakaran yang dapat dilihat ukurannya sebesar tinggi manusia dewasa. Kemudian ada kuas dan ada tanah liat itu sendiri atau gerabah. Baik, untuk selanjutnya mungkin dapat dilihat pada saat ini merupakan foto dari tempat kerja atau ruangan kerja di UMKM kalau Kapoteri dalam menghasilkan gerabah-gerabah dan kerajinan handmade-nya. Mungkin dapat dilihat pada atap digunakan seng kemudian dilapisi semacam triplek, tapi dominan menggunakan seng untuk menutupi bagian atas. Kemudian tungku pembakaran terletak di samping sini. Baik, mungkin saya akan menjelaskan mengenai kondisi termal terlebih dahulu pada UMKM kalau Kawatri. Pada bulan Oktober ini suhu rata-rata kota Jakarta berada di tingkat 25 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian suhu rata-rata di ruangan yang memiliki atap berupa seng adalah 27 derajat sampai 36 derajat Celcius. Panas dominan dihasilkan oleh sinar matahari yang mengenai atap seng sehingga menyebabkan suhu ruangan meningkat. Saat saya berada di sana, dominan kondisi suhu ruangan yang tinggi ini disebabkan oleh pancaran panas sinar matahari yang dipancarkan ke seng sehingga suhu di bawah seng tersebut tinggi. Kemudian kebisingan pada ruangan sebagian dihasilkan oleh alat tungku pembakaran dan putaran meja putar. Kemudian ada kebisingan yang tidak dominan itu berasal dari kendaraan bermotor yang seringkali lewat di depan UMKM, namun tidak dominan. Sehingga diperkirakan kebisingan mencapai 70 dB. Kemudian untuk metode analisisnya, saya menggunakan metode NASA TLX untuk menganalisis kondisi termal. Di sini metode ini menekankan unsur subjektivitas dalam mengukurnya, tapi lebih mudah dan sensitif terhadap beban kerja. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi metode ini, sehingga metode NASA TLX merupakan metode pengukuran beban kerja mental dengan mempertimbangkan 6 dimensi untuk menilai beban mental. 6 dimensi tersebut akan ditentukan pembobotan dimensi yang paling mempengaruhi kerja dan dilanjutkan dengan perhitungan skor 0 sampai 100 pada setiap skala. Jadi ada 6 faktor atau 6 parameter yang digunakan sehingga nanti bisa dilihat pada gambar ya, mungkin kurang jelas gambarnya di samping sini.
ada semacam kuesioner yang nantinya ini akan diisi oleh peneliti dari skala 0 sampai 100 untuk para pegawai di UMKM tersebut, sehingga dapat dinilai apakah faktor-faktor dari keenam tersebut ada yang dominan dan tidak dominan. Nanti dapat dinilai melalui lembar pengukuran ini. Mungkin selanjutnya untuk menganalisis kebisingan, saya menggunakan sound level meter. Di sini sound level meter dapat dilihat pada gambar tersebut. Bentuknya seperti ini. Ini alat yang menangkap suara, tekanan suara, yang menghasilkan output berupa nilai dengan satuan angka, satuan dB maksud saya. Sehingga alat ini dapat mengukur kebisingan di sekitar lingkungan kerja, mulai dari alat pembakaran, meja putar, sampai kendaraan yang lewat. Baik, untuk slide selanjutnya. Setelah dilakukan penerapan dua metode tersebut, ada metode NASA TLX dan metode sound level meter, didapatkan hasil bahwa pegawai akan merasa nyaman ketika suhu berada di kisaran 24-25 derajat dan kebisingan berada antara 70 dB sampai 85 dB. Kemudian pengaruh-pengaruh apa saja yang timbul akibat kondisi thermal terhadap kinerja pegawai? Mungkin yang pertama sering kita jumpai adalah tubuh berkeringat. Yang pastinya ketika tubuh berkeringat akan mengurangi rasa nyaman, kemudian ada sakit kepala, kemudian konsentrasi menurun, dan dehidrasi. Untuk selanjutnya ada gangguan pengaruh kebisingan terhadap kinerja pegawai. Yang pertama ada gangguan konsentrasi, kemudian gangguan pendengaran, kelelahan, dan gangguan psikologi. Baik, mungkin untuk yang terakhir ini ada kesimpulan dari dalam proses kerja, kondisi thermal dan kebisingan harus diperhitungkan dengan baik dan serius. Silakan kerja yang terjadi di lapangan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sepele, tak terkecuali karena kondisi thermal dan kebisingan. Agar dapat memberikan lingkungan kerja yang layak untuk para pekerja, wajib bagi pemilik usaha untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti suhu, kebisingan, agar para pekerja dapat bekerja lebih produktif. Mungkin pengukuran terhadap suhu dan kebisingan dapat diperoleh melalui tenaga ahli yang memahami metode-metode seperti NASA TLX dan sound level meter, sehingga dapat dihasilkan output berupa perbaikan kondisi lingkungan kerja. Mungkin di sini yang dapat saya simpulkan, perbaikannya adalah mengganti seng dengan genteng untuk mereduksi panas matahari saat siang hari, kemudian pada tungku pembakaran diletakkan supaya jauh dari pekerja lain, agar panas yang ditimbulkan oleh tungku pembakaran tidak mengenai pekerja. Kemudian yang terakhir ada memberikan dinding dengan lapisan yang bersifat reduksi suara untuk mereduksi suara dari luar atau kendaraan yang lewat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.